أخلاقه سيدنا محمد ومن كان يعشق جمالا فلا جمال أحسن من جماله سيدنا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كملت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghamirah wa ayatihi al-mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa qurratina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum al-zahira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tawakkul biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-usul wa taminu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang berbahagia, kesempatan waktu yang barakah, yang walaupun Jakarta sedang musim hujan, namun tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, tidak mengurangi semangat kita mengenal baginda Rasulullah, tidak mengurangi semangat kita menambahkan pahala untuk kelak kita kembali ke alam akhirat, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mencari keridhaan Allah dan memperbanyak keberkahan agar kita hidup menjadi hamba-hamba Allah yang barakah hidupnya, bahagia hidup kita di dunia wal akhirah. Namun sebelum saya melanjutkan, saya minta yang ada di ruangan depan sini yang kosong tolong dimaju, karena ini kalau enggak sok kosong begini yang isi nanti para malaikat dan jin-jin Islam. Siapa yang berani maju ke depan, insya Allah berkahnya ente dapat ilmu yang paling berkah. Dan perlu antum ketahui, Al-Fakir paling tidak suka melihat sok yang kosong. Jadi kepada para jamaah dimanapun antum berada, nggak usah takut untuk di depan. Antum nggak disuruh ceramah, betul? Nggak disuruh baca kitab, betul? Nggak disuruh baca sholawat. Giliran nonton layar tancap aja paling depan-depanan. Besok ada syahrukan, ya syahrukan apa syahrukan? Emang anda nggak kenal? Ini ya dikata syahrukan. Syahrukan. Yang namanya perempuan kayak laron, perempuan kayak laron, yang udah punya laki, yang udah punya suami, masih nonton bareng Sahrukan. Waduh, Sahrukan. Apa kita nonton Sahrukan ini bakal menambahkan keberkahan hidup kita? Tidak. Ente cinta sama Sahrukan bakal kasih syafaat ente. Jawab. Yang jawab ada kasih duit 50.000. Kira-kira kalau kita nonton Sahrukan,
Gitu. Jangan ada yang nonton, betul nggak? Lebih baik besok pada saat Ibu Syahrulkan menyelenggarakan konser, kita duduk bareng nonton siapa? Habib Umar bin Habib. Apalagi ente nonton aneh. Enak, adem, betul nggak? Jangan mana yang bersangkutan. Jawab. Habib. Ya, gua nggak bagi dulu. Gimana nih murid ya? Gantengan mana? Yang benar, gantengan dia banyakan aneh. Amin. Ya. Jadi tutup buku deh Syahrulkan ya. Nggak perlu ingat lagi Syahrulkan. Saudara, sebentar lagi kalau tidak salah hari Minggu besok ada haulnya siapa? Syekh Habib Bakar bin Salim. Syekh Habib Bakar bin Salim. Ente mesti ubah, hujan-hujanan lagi, tapi jangan boncengin cewek, ya siapa nih ya? Jangan. Kalau ente nyari keberkahan, apalagi mau datang ke acara-acara yang penuh dengan kesakralan, yang penuh dengan keberkahan, apalagi di hall buat sembarang hall. Hallnya datuknya golongan Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu yang bangsanya keluarga Habaib, yang bangsanya Al-Hamid, yang bangsanya Al-Bakar, yang bangsanya bin Jindan, yang bangsanya Absinda. Dia nggak termasuk dari cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, pokoknya dari golongan itu. Ya. Di luar bangsa nggak sabaran ya. Bangsa nggak sabaran bukan cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini bangsa nggak sabaran ya. Ini sampingan ini kan. Haji. Ujungnya wali, masya Allah. Mudah-mudahan dulu jadi wali. Amin. Ada kembali lagi besok hari Minggu. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau yang berpangkat butuh. Anak cucunya itu banyak sekali menjadi ulama-ulama besar, para wali besar. Kita tahu salah satunya yang hidup di abad ke-20 atau abad 19 seperti siapa? Al-Habib Al-Muhaddits Al-Imam Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Itu salah satu cucunya Syekh Habib Bakar bin Salim. Habib Umar bin Habib itu salah satu cucunya. Begitu juga Habib Saleh. Habib Saleh itu gelarnya kutub, wali kutub. Habib Saleh bin Nasir Al-Hamid Tanur itu salah satu daripada cucunya Syekh Habib Bakar bin Salim. Siapa itu Syekh Habib Bakar bin Salim? Kita mesti kenal, kita mesti tahu. Ratusan ribu orang akan hadir di acara tersebut. Karena itu kita datang ke sana, biarpun katakanlah kita nggak dapat maulidnya, kita nggak dapat mauidhah dari Habib Umar, minimal kita mendapatkan doa, kita ambil doanya, itu udah luar biasa, sudah luar biasa. Bukankah ulama kasih tahu inna dzikrul auliya tanzilur rahmah? Ketika kita menyebut sifat-sifatnya, menyebut namanya, menyebut biografinya, menyebut sejarah hidupnya, menyebut manaqibnya, para orang-orang soleh, akan turun rahmat Allah, akan turun rahmat. Perlu saudara ketahui, tidak ada yang bisa hidup tanpa rahmat Allah. Tanpa rahmat, kalau nggak hujan ini 2 tahun Indonesia apa jadinya?
2 bulan yang lalu, alhamdulillah turun hujan, itu namanya rahmat dari Allah. Bukan rahmat kamu ini menanggung bas NKM, bukan ya. Rahmat itu artinya kasih sayang Tuhan. Masya Allah, kita beruntung. Dan perlu antum ketahui, kita dulu hadir orangnya, makomnya ada di Hadramut atau di mana-mana. Tapi yang namanya rohnya para aulia itu, dia bisa kemana aja. Dia bisa terbang seperti burung punya sayap. Dia bisa tahu. Dia doain kita. Nggak percaya? Makanya ulama kasih tahu. Kalau orang meninggal disebut, kalau ada orang yang baik-baik disebut itu orang telah pulang ke rahmat Allah. Apalagi para aulia, mereka meninggal hidup dan meninggalnya sama di dalam naungan rahmat Allah. Dan yang paling banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaan jiwa tersebut adalah hafizah, berarti di tempat tersebut banyak turun rahmat. Buat apa? Buat umat Islam. Kita lihat besok pedagang banyak dapat rahmat. Betul? Ente lihat makom-makom para wali-wali, para wali Songo yang di sini aja deh. Tak usah repot-repot. Habis bersedia bacaan, habis kunjung sementaran, semenit itu masjidnya jadi. Nggak sampai setahun bangun masjid semegah itu jadi. Pedagang-pedagang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya, ente lihat bagaimana malam Jumat Kliwon di luar batang itu kayak apa pedagang. Apakah manfaat buat orang yang kecil? Berbeda. Antum ke Selamat Lempang malam Jumat, bagaimana itu pedagang-pedagang, masyarakat sekitarnya, kebahagiaan rahmat dari Allah Subhanahu dengan keberadaan sang yang tersebut. Makanya kita berada. Kita datang jangan kita pikir si wali itu nggak melihat kita, nggak tahu kita. Bukannya berkali-kali Al-Faqih ceritakan saat Habib Idris bin Said Al-Jufri, pendiri madrasah pondok pesantren yang namanya Al-Khairat, yang perguruannya itu di seluruh dunia itu ribuan, datang berkunjung kepada Habib Soleh Tanggul. Itu begitu baca qasidah di ruang tamunya Habib Soleh itu banyak foto-foto wali. Lagi baca qasidah nih, kayak kita baca qasidah. Itu foto-foto wali yang ada di dinding tembok Habib Soleh Tanggul. Begitu baca, katakanlah baca la sayyidi luar biasa. Ini terjadi
di zaman Habib Soleh Tanggul. Itu terbang copot, itu semua foto-foto wali. Itu foto-foto wali terbang. Habib Solehnya lagi ngapain? Lagi ke dapur. Habib Soleh ini modelnya sama datuknya, kakeknya Asyik Habib Bakar bin Sa'id. Demen ngejamu tamu, umpamanya ente hidup di zaman Habib Soleh Tanggul, mau nggak hidup di zaman Habib Soleh Tanggul? Aneh yang namain Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu meninggal di tahun 77. Ente datang jam berapa aja? Datang jam 2, ente dikasih makan. Datang jam 2 dikasih makan. Datang jam 3 subuh dikasih makan sama Habib Soleh. Coba ente datang jam 3 subuh ke rumah Habib Soleh, kasih makan nggak? Paling yang sugi ente PA ya, rumah jam 3 nggak makan lagi. Iya, Habib Soleh itu terbang begitu dibacain wasidah. Ini sekadar perumpamaan dan contoh. Ente harus menanamkan keyakinan seperti keyakinannya para ulama-ulama kita. Yakin nggak sama Allah? Kalau ente yakin mau ke Allah, ngapain ente datang ke Allah sama orang besar? Ngapain ente ziarah wali-wali? Al-Fakir perlu kasih tahu sama antum. Kita tinggalkan harta dan benda, betul? Nggak ada orang meninggal bawa apa namanya, Mercy-nya, bawa duitnya, nggak ada, cuma orang Cina doang. Ya. Itu juga duitan, ya. Ya ada. Bini kita tinggalin, anak kita tinggalin, semua kita tinggalin. Yang kita bawa apa? Akidah kita, keyakinan kita untuk berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini modal. Jadi keyakinan kita tuh biar mantap, biar percaya sama para wali-wali kekasih Allah. Begitu Habib Soleh masuk, itu foto-foto balik aja lagi ke dindingnya masing-masing. Nggak ada yang nyasar nanti, nggak ada yang nyasar. Siapa yang kasih tahu tempatnya di situ tuh ada? Emang ada yang kasih tahu? Habib Idrus kasih tahu, ente jangan, ente tinggal lagi di situ. Nggak ada. Wah, itu pada wali-wali semuanya yang ada di foto udah pada meninggal. Masih kurang yakin juga. Masya Allah, ini kalau kita selesai, kita ceritain nggak selesai tentang Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kedudukannya sangat tinggi, doanya mustajab. Makanya para cucu-cucunya itu semua jadi ulama-ulama besar, jadi wali-wali besar berkat doa jatuhnya. Hampir rata-rata dari golongan keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim jadi ulama-ulama berkat doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kebiasaannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita melihat itu para wali, para orang soleh, ulama-ulama kita. Jangan kita lihat, masya Allah, ketinggian kedudukannya. Kalau kita lihat ketinggian, hebatnya karomannya, kita malas mujahadah, kita malas berjuang. Tapi kalau kita lihat perjuangannya dari nol, bersusah payahnya dia bertadarruf, riyadhahnya, sholat malamnya, sedekahnya, amal-amal solehnya, ini yang jadi motivasi buat kita. Kebanyakan orang datang ke kuburan wali kepengen instan, datangnya aja nggak pakai apa, datangnya nggak salah. Kadang-kadang apa? Masya Allah, naik motor ninja, 250 cc, 250, boncengin siapa? Bukan bininya, pacarnya. Wah, tuh motor masuk booking ke depan. Kalau katanya kita bisa jaga sarung nih, wah, jangan ente datang, ente ngarepin berkahnya si wali, tapi ente ziarah bareng-bareng
Jalan ente aja udah sono udah haram. Emang si wali nggak tahu? Jangan campur adukan halal dan haram. Nggak bisa, nggak bisa. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau setiap hari menjamu tamu nggak kurang dari 500 orang. Banyak nggak 500 orang? Setiap hari ngasih makan orang tamu nggak kurang dari 500 orang. Masya Allah. Setiap hari, mudah-mudahan kita bisa ziarah nanti kuburnya di Hadramaut, di Ina. Amin. Yang tak amin yang kasih Allah. Kenapa keyakinannya tipis? Keyakinan tipis. Orang kalau amin aja susah, ya. Namanya keyakinannya tipis. Dia pikir apa? Ya, nggak cuma deh, gue orang susah. Ya. Akhirnya Allah kasih apa? Susah terus. Susah. Tapi kalau keyakinan, ya Allah, amin ya Allah. Begitu orang Islam, betul nggak? Begitu pemuda-pemuda harapan Nabi. Jangan. Ya, gue kawin aja nggak punya duit, tapi lagi solo. Ya, ini tempe. Jangan dong. Pemuda-pemuda harapan Nabi itu mesti roh jihadnya itu semangatnya mesti luar biasa. Jangan gara-gara hujan terus nggak datang. Syekh Abu Bakar bin Salim tinggal di kota Ina. Ina dari Tarim itu kurang lebih 30 sampai 40 kilo. Sama nggak dari sini ke Manggarai? Hah? Dari sini ke Manggarai berapa kilo? Hah? Mamaan itu. Dekatan mana dari sini ke Condet? 40 kilo. 40 kilo sampai Bogor. Hampir kan? Bogor, katakanlah Cibinong dari sini jauh saudara. Kita pernah jalan nggak dari sini Cibinong? Belum. Ya jangan lagi mau ngapain ke jalan. Kurang kerjaan aja. Betul nggak? Iya. Kecuali ada airnya habis coki di sana. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari, setiap malam jalan kaki. Dari mana? Dari tempat tinggalnya itu di kota Inat yang jauhnya dari Tarim itu 40 km. Dari sini ke Cibinong setiap malam. Setiap mau ngapain tuh hadir? Setiap malam Syekh Abu Bakar bin Salim itu masuk ke masjid-masjid, nimbahin air, menuin kolam-kolam buat wudu. Sekota Tarim, masjid sekota Tarim. Kalau ke masjid itu tahun 919 kalau tidak salah, ya. 919. Kurang lebih lahirnya atau wafatnya Syekh Abu Bakar bin Salim kemarian 1434 berapa tahun? Hampir ya 500 tahun lebih. 500 tahun lebih. Ya 500 tahun 5 abad lebih jalan kaki itu. Kita tahu yang namanya di Arab itu musimnya itu panas dan dingin. Kalau udah dingin, Allah itu sampai pecah-pecah, hidung sampai keluar darah mimisan, hidung sampai keluar, panasnya hancur di telapak kaki, pecah-pecah juga. Setiap hari Syekh Abu Bakar bin Salim itu ngisi kolom-kolom beberapa masjid, semua masjid yang ada di kota Hadramaut setiap hari dan setiap malam. Tanpa orang tahu, tanpa orang penduduk Hadramaut tahu. Ini amalan luar biasa. Dulu kan susah di negeri Arab, air
semuanya baru. Warna naik onta, warna naik kuda, jalan kaki ini, jalan kaki, jalan kaki. Kalau paginya 40 kilo, pulangnya 40 kilo, jadi berapa kilo? 100? 80 kilo. 80 kilo setiap hari menempuh jarak 80 sampai akhirnya dari sini, dan banyak amal-amal lainnya yang mengangkat kedudukan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, penduduk kota Tarim, kota Hadramaut, heran setiap hari kalau menutup masjidnya itu udah penuh. Rupanya ada yang ingin tahu, diselidikin. Dia lihat, ini kok ada tapak kaki yang penuh dengan darah. Diikuti, ini telapak kaki yang penuh dengan darah, sampai berdarah-darah kakinya Syekh Abu Bakar bin Salim untuk mengerjakan hal semacam ini. Begitu diikutin, ternyata itu sampai ke kota Inan, di rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah. Ini yang mesti kita lihat. Para aulia ini seperti Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau bin Syarif An-Nawawi Ad-Dimishqi, yang kitabnya itu banyak dibaca, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar Nawawi, dan lain-lain sebagainya. Imam Nawawi ini, beliau pernah berwasiat, kalau aku meninggal, jangan bikinin di dalam makamku itu kubah. Kalau kita lihat kan banyak kuburan para wali-wali itu dibangunin kubah seperti bundaran begitu. Al-Imam Nawawi nggak mau dibikinin kubah. Rupanya para pecinta dan murid-muridnya ini nggak tega ngelihat makam kuburan gurunya ini panas-kepanasan, udah kehujanan. Lihat, Imam Nawawinya udah meninggal. Begitu dibuka, didirikan kubah, dibangun kubah, nggak lama numbuh pohon yang keluar dari pusaranya kuburannya Al-Imam Nawawi. Lama-lama itu pohon besar sampai nembus itu kubah dan menghancurkan itu kubah dengan sendirinya. Sallallahu alaihi Nabi. Dan yang lebih heboh lagi, yang lebih menakjubkan lagi, itu pohon enggak mati-mati. Itu pohon, dahan dan rantingnya, kulitnya itu bertuliskan lafaz jalal Allah, Allah, Allah. Di semua dahan dan ranting serta daunnya bertuliskan Allah. Kalau kita mati bisa nggak begitu? Bisa nggak kalau kita mati ada pohon berlafazkan Allah? Pernah ente lihat? Subhanallah. Ini Rijal Shalihin, ini para aulia Allah. Mereka tahu. Banyak orang ziarah, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan.